Oke, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang fluida statis. Sebelum menjelaskan materi ini, kami terlebih dahulu memperkenalkan nama-nama kami. Saya sendiri Puji Hamdani Bersigep. Saya Anika Lena. Saya Etiwa Safitri Salabaja. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan kedua nanti akan dijelaskan oleh Etiwa, yang ketiga akan dijelaskan oleh Puji. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari fluida statis, saya akan membacakan pokok-pokok pembahasannya. Yang pertama, pengertian fluida statis. Yang kedua, sifat-sifat fluida statis. Yang ketiga, kompresibel dan tak kompresibel. Yang keempat, massa jenis. Yang kelima, tekanan. Yang keenam, tekanan hidrostatis. Yang ketujuh, hukum Pascal. Yang kedelapan, hukum Archimedes. Yang kesembilan, hidrometer. Yang ke-10, tegangan permukaan. 11, kapilaritas. 12, menikus. Yang ke-13, adhesi dan kohesi. Yang ke-14, vikositas. Nah, sebelum saya akan menjelaskan pengertian dari fluida statis, saya akan menjelaskan pengertian dari fluida. Nah, fluida ini adalah zat yang dapat mengalir dan memberi sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Dan fluida ini dapat disebut sebagai zat yang dapat mengalir, sehingga semua zat yang dapat mengalir dapat disebut dengan fluida. Nah, contohnya ini susu, minyak, air, dan lain sebagainya. Sehingga yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Zat gas digolongkan ke dalam fluida karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya udara. Nah, di sini juga fluida memiliki beberapa sifat, di antaranya tidak menolak pada perubahan bentuk, memiliki kemampuan untuk mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Dari jenis-jenis zat yang telah diketahui, yang memiliki sifat fluida tersebut hanyalah zat cair dan gas. Kemudian fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Di mana pengertian dari fluida statis ini adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut sehingga tidak memiliki gaya geser. Contohnya air dalam bak yang tidak terkena gaya apapun. Nah, kita tahu kan air dalam bak itu ketika tidak ada sentuhan apapun, maka air di dalam bak itu tidak akan bergerak dan tidak ada terjadinya suatu gaya. Kemudian di sini pengertian dari fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Fluida dinamis dianggap mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak mengalami puputaran. Nah, fluida dinamis ini berbanding terbalik dari fluida statis, di mana fluida dinamis ini kan merupakan kecepatan yang konstan terhadap waktu dan mengalami perubahan, sedangkan fluida statis ini berada dalam fase yang diam. Jadi fluida dinamis ini diam, kemudian fluida statis ini diam, fluida dinamis ini bergerak dengan cepat. Nah, di sini ada pengertian dari fluida statis atau hidrostatika, merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan pada fluida ataupun diberikan oleh fluida gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Nah, di sini juga ada sifat-sifat dari fluida statis. Yang pertama itu tidak melawan secara tetap, yang kedua mempunyai kompresibilitas, yang ketiga ini mempunyai kekentalan atau viskositas. Nah, dari antara ketiga sifat-sifat fluida statis ini, kita tahu kan dapat melawan secara tetap berarti fluida ini tidak dapat diam. Terus mempunyai kompresibilitas dan kekentalan.
Kemudian di sini compressible dan tak compressible. Compressible ini yang dimaksud dengan compressible ini adalah fluida tidak tergantung pada tekanan. Pada umumnya fluida yang terutama itu adalah gas. Bersifat compressible yaitu massa jenis fluida tergantung pada tekanan, yaitu ketika tekanan gas diperbesar, misalnya memperkecil volumenya, massa jenis gas bertambah. Jadi di sini juga cairan dan gas dapat dibedakan dari segi kompresibilitasnya. Nah, kompresibilitasnya adalah kemampuan suatu zat untuk dimanfaatkan. Dan cairan ini merupakan zat yang tak kompresibel atau tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ada perubahan volume ketika ditekan. Nah, sementara itu juga gas ini merupakan zat yang kompresibel atau dapat dimanfaatkan karena ada perubahan volume ketika ditekan. Di sini fluida yang tak kompresibel ini dimaksud adanya kekentalan fluida menyebabkan timbulnya gesekan pada fluida. Dalam membahas teori genetik gas, semua gesekan yang terjadi ini menyebabkan suatu gesekan yang terjadi dalam fluida statis ini. Jadi kompresibel dan tak kompresibel ini berkaitan dengan fluida statis. Kemudian di sini ada massa jenis, di mana massa jenis ini adalah pengukuran massa setiap satu volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis berfungsi untuk menentukan setiap zat memiliki massa jenis yang sama. Kemudian massa jenis ini rumusnya di mana Rho sama dengan M per P, di mana Rho ini adalah massa jenis, yang M-nya ini adalah massa, sedangkan V ini volume. Massa jenis ini sering disebut dengan mass density, di mana ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Dan contohnya ini pasti kita pernah melihat kapal perahu yang mengapung di atas air. Nah, perahu yang terbuat dari kayu dapat mengapung di atas air karena massa jenis kayu lebih besar daripada massa jenis air. Ini merupakan contoh dari massa jenis. Kemudian kita juga mungkin pernah melihat minyak yang dicampurkan dengan air dalam gelas. Itu minyak akan memisah, zat dapat mengapung di atas air. Nah, hal ini disebabkan karena massa jenis air lebih besar daripada minyak. Jadi massa jenis minyak ini berkaitan dengan massa jenis ini. Kemudian di sini ada tekanan, di mana tekanan ini, satuan dari tekanan ini adalah P, di mana P itu adalah Pascal. Ini adalah pengukuran dalam fisika untuk menyatakan gaya yang bekerja per satuan luas permukaan. Ini merupakan tekanan, pengertian dari tekanan. Kemudian tekanan ini gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut, dan gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas permukaan tersebut. Di mana rumus dari tekanan ini P sama dengan F per A. P ini adalah tekanan, F ini adalah gaya, yang A ini adalah luas. Dari rumus tekanan ini, yang dimana P sama dengan F per A ini mempunyai hubungan antara tekanan P dengan luas permukaan bidang A adalah berbanding terbalik. Sementara hubungan antara tekanan P dengan gaya
adalah berbanding lurus. Artinya, pada gaya diterapkan yang sama. Bila luas permukaan bidang semakin besar, maka tekanan zat padat akan menjadi kecil. Hubungan antara tekanan P dengan luas permukaan bidang A adalah berbanding terbalik, sementara hubungan antara tekanan P dengan gaya adalah berbanding lurus. Artinya, pada gaya diterapkan yang sama. Bila suatu permukaan bidang semakin besar, maka tekanan zat padat akan menjadi kecil. Demikian pula, sebaliknya, bila luas permukaan bidang semakin kecil, maka tekanan zat padat akan menjadi besar. Sedangkan semakin besar gaya yang menyebabkan tekanan, akan menyebabkan besar tekanan juga meningkat. Jadi hubungan P sama dengan F per A ini mempengaruhi gaya suatu tekanan. Nah, di sini ada contoh soal tekanan, di mana soalnya ini sebuah buku berada di atas meja dengan luas alas 120 cm, berat 2 kg. Berapakah tekanan buku tersebut terhadap meja? Nah, kita tahu rumus dari tekanan ini adalah P sama dengan F per A. Kita masukkan lagi rumusnya, M, masanya M dikali G per A. Di mana M ini adalah 2, kemudian G-nya ini adalah 10, dan A ini adalah 1,2. Kenapa 1,2? Karena dengan luas permukaan alasnya ini kan 120 cm, jadi kita ubah ke meter, jadi 1,2. Kemudian kita kalikan 2 dikali dengan 10 per 1,2 sama dengan 16,667 Newton per meter. Selanjutnya adalah tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Nah, salah satu hal yang penting diperhatikan dari tekanan hidrostatis adalah massa jenis suatu zat cair yang mengenai suatu benda tersebut. Adapun rumus dari tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan rho kali G kali H, di mana rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter persegi, dan G gravitasi dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan H adalah tinggi dengan satuan meter. Nah, ada contoh soal di mana di sini ada penghapus yang mengapung dalam air setinggi 12 cm. Nah, pertanyaan dari soal tersebut adalah berapa tekanan hidrostatis pada penghapus tersebut. Kita masukkan rumus yang tadi, pH sama dengan rho kali G kali H, di mana yang pH belum diketahui, jadi pH sama dengan 1000 adalah rho, dan 10 adalah ketetapan dari gravitasi, dan 0,12 meter itu adalah 12 cm yang diubah menjadi meter. Nah, dari perkalian 1000 kali 10 kali 0,12 itu adalah 1200 Newton per meter. Nah, selanjutnya ada aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu penempatan infus lebih tinggi dari pergelangan tangan pasien. Yang kedua adalah kapak. Yang ketiga adalah pengukuran tekanan ban. Yang keempat adalah ceret. Dan yang terakhir adalah sumur. Seterusnya ada hukum Pascal, di mana hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini adalah contoh soal hukum Pascal, di mana luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Nah, jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Nah, kita masukkan rumus hukum Pascal, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena yang diketahui hanya F1, jadi kita masukkan 5 per 0,04 sama dengan F2 0,10. Pembagian dari 5 per 0,04 adalah 125 sama dengan F2 per 0,10. Nah, F2-nya belum diketahui, jadi kita akan mencari dengan menggabungkan hasil dari F1
dan 0 dikali dengan 0,10 dengan hasilnya 12,5 Newton. Selanjutnya adalah aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah pompa hidrolik. Nah, yang kedua juga dongkrak hidrolik, di mana dongkrak hidrolik ini berfungsi untuk memberikan tekanan kecil pada penghisapan kecil yang diteruskan. Nah, yang ketiga adalah mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, dengan adanya mesin hidrolik ini memudahkan kita untuk mengangkat mobil. Yang ketiga adalah rem, yang di mana rem ini adalah menggunakan media cakram besi yang bisa untuk ngerem, dan tensimeter yang seterusnya adalah tensimeter yang untuk mengukur tekanan pada diri manusia. Nah, yang keenam alat pres hidrolik. Selanjutnya adalah hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes adalah berat benda yang dicelupkan sama dengan volume benda yang bertambah dengan rumus Fa sama dengan rho kali G kali V. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kami Etiwa Safitri. Kali ini saya akan membahas contoh soal hukum Archimedes. Yang pertama itu volume sebuah kubus adalah 1000 cm3. Kubus itu tercelup dalam air 3/4 bagian. Masa jenis air tersebut sebesar 1 gram per cm3. Nah, tugas kita itu menghitung berapa besar gaya Archimedes yang terjadi. Nah, di sini sudah kelihatan rumusnya Fa sama dengan rho dikali G dikali V. Fa itu adalah gaya apung dengan satuan Newton N. Kemudian rho itu masa jenis dan G percepatan gravitasi, V itu volume. Nah, jadi kita tinggal masukkan angkanya, di mana 1000 dikali 10 dikali 3 per 4 dikali 1 per 1000 itu hasilnya 7,5 Newton. Kemudian selanjutnya yaitu aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu hidrometer, yang kedua kapal selam, yang ketiga kapal laut, yang keempat balon udara, dan yang terakhir yaitu jembatan proton. Nah, dari hidrometer ini itu adalah alat yang memiliki pemberat di bagian bawah. Pemberat tersebut terbuat dari timbal dan dihubungkan dengan batang yang memiliki skala yang sudah disesuaikan. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur berat jenis fluida. Nah, kemudian selanjutnya itu kapal selam. Nah, fungsinya hukum Archimedes dalam kapal selam ini itu dia dapat mengatur dirinya untuk berada dalam kedalaman tertentu atau muncul ke permukaan air dengan melakukan pengendalian massa jenis kapal. Nah, pada dasarnya kapal selam ini memiliki bagian yang disebut sebagai pemberat. Nah, pemberat itu yang merupakan bagian yang akan diisi air sehingga kapal selam dengan mudah menyelam di dalam air. Selanjutnya, fungsi hukum Archimedes pada kapal laut. Kapal laut itu dapat memanfaatkan sifat hukum Archimedes dari benda terapung. Oleh karena itu, massa jenis total dari kapal laut selalu lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Hal tersebut menyebabkan kapal laut dapat berlayar di permukaan air. Kemudian jembatan Poton. Nah, kita tahu sendiri jembatan Poton itu seperti apa. Nah, jembatan Poton ini jembatan yang terbuat dari susunan drum-drum kosong. Drum-drum kosong ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyerupai seperti jembatan. Sebelum ditata, drum harus dikosongkan dan ditutup rapat-rapat agar air tidak bisa masuk ke dalamnya. Dengan demikian, massa jenis drum bisa lebih kecil daripada massa jenis air sehingga jembatan Poton bisa terapung. Kemudian perbedaan di mana terjadinya mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, yang pertama mengapung itu rho B lebih kecil dari rho F. Nah, yang kedua itu melayang. Kenapa dia bisa melayang? Itu karena rho B sama dengan rho P. Nah, kemudian ketika dia tenggelam di saat rho B lebih besar dari rho F. Selanjutnya yaitu hidrometer.
Hidrometer itu suatu alat terbuat dari kaca yang berguna untuk mengukur density yang berfungsi itu untuk mengukur density. Nah, kita tahu bahwa hidrometer air itu adalah suatu alat yang didesain untuk mengukur kedapatan relatif atau berat jenis suatu cairan. Nah, cairan yang kita ukur berat jenisnya dengan menggunakan alat ukur khusus dinantikan. Nah, ini nantinya akan diketahui risiko kepadatan dengan densitas airnya. Kemudian tegangan permukaan. Gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda. Nah, gaya itu akan berakibat kepada suatu benda di saat benda itu bekerja di permukaan zat cair. Selanjutnya, kapilaritas. Kapilaritas di sini adalah gejala zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa rambut. Nah, dalam kapilaritas itu fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler atau pipa dengan luas penampang yang sempit. Nah, kemudian peristiwa kapilaritas ini disebabkan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Nah, selanjutnya nanti saya akan membahas tentang gaya adhesi dan kohesi. Nah, tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kapilaritas ini dapat menyebabkan air yang menetes di ujung kain. Mungkin di saat kita selesai menyuci pakaian, kita menjemur, nah, air itu akan menetes dari paling bawah kain kita. Kemudian yang kedua itu minyak tanah naik melalui sumbu kompor. Kita tahu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa sumbu kompor itu di dalamnya diisi dengan minyak tanah. Nah, dari sumbu itu dapat menyerap minyak tanah itu naik ke atas sehingga sumbu itu dapat terbakar. Kemudian yang ketiga itu air menyerap ke atas tembok. Nah, mungkin pada panas bumi ketika mungkin lebih besar, maka tembok-tembok pun dapat menyerap air. Kemudian naiknya air melalui akar pada tumbuhan. Kita tahu sendiri bahwa tumbuhan itu seperti apa. Kalau tidak ada air, maka tumbuhan itu akan mati. Nah, itulah di situ juga di mana air itu diserap oleh akar pohon dan akan menyebar ke seluruh mungkin ranting-ranting pada tumbuhan tersebut supaya dia dapat bertahan. Kemudian yang terakhir adalah menyebarnya cinta di permukaan kertas. Kita bisa praktekkan di saat kita mungkin memiliki tinta pulpen. Ketika kita meneteskannya di atas kertas, nah, tinta itu akan menyebar luas di permukaan kertas tersebut. Kemudian meniskus. Meniskus itu adalah bentuk cembung atau cekung di permukaan zat cair akibat tegangan permukaan. Nah, meniskus itu bentuknya cembung atau cekung. Nah, di situ berada zat cair sehingga permukaannya memiliki tegangan. Nah, selanjutnya seperti yang saya bahas tadi tentang adhesi dan kohesi. Nah, adhesi di sini adalah gaya tarik menarik antar partikel tak sejenis. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Nah, di sini sudah jelas perbedaan adhesi dan kohesi. Kohesi ini dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Sedangkan gaya adhesi akan mengakibatkan kedua zat yang akan saling melekat bila dicampurkan. Kemudian viskositas. Viskositas adalah pengukuran dari tekanan ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Rumusnya itu F sama dengan N6 dikali V dikali eta dikali R dikali V. Nah, viskositas ini merupakan suatu cara untuk menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Baiklah, saya akan menarik kesimpulan dari seluruh materi kami, di mana
keseluruhan materi tentang fluida statis ini adalah fluida adalah suatu bentuk materi yang mudah mengalir, misalnya zat cair dan gas. Sifat kemudahan mengalir dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan tempatnya berada merupakan aspek yang membentuk fluida dengan zat benda tegar. Dan fluida juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap manusia menghirup, meminum, terapung atau tenggelam di dalamnya. Jadi, fluida statis ini berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan fluida juga salah satu bagian terpenting dalam pembuatan saluran yang merupakan sarana untuk mengalirkan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan aplikasi fluida statis yang sudah banyak diterapkan pada sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan manusia masa kini, seperti untuk menentukan gaya angkat pada sayap dan badan pesawat terbang, penyemprotan parfum, penyemprotan racun serangga, dan lain sebagainya. Jadi fluida statis ini, dari kesimpulan materi kami ini, berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pengaplikasiannya ini sangat banyak sekali. Sekian dari kesimpulan materi kami ucapkan terima kasih.